Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki kebutuhan, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga kebutuhan untuk berkomunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai cara. Namun, cara manusia memenuhi kebutuhannya tidak selalu sama dari masa ke masa. Pernahkah kalian berpikir bagaimana manusia melakukan jual beli sebelum adanya uang, seperti yang kita gunakan sekarang? Melalui video pembelajaran ini, kita akan mempelajari bagaimana sistem pemenuhan kebutuhan manusia berkembang mulai dari sistem barter hingga penggunaan uang modern. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga penting untuk dipahami dengan baik. Mari kita pelajari bersama dengan penuh semangat. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi IPS paket B kelas 7 tentang sistem pemenuhan kebutuhan manusia dari barter hingga uang. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dari masa ke masa. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian kebutuhan dan cara manusia memenuhinya, mendeskripsikan sistem barter beserta kelebihan dan kelemahannya, serta menjelaskan perkembangan alat tukar dari barter hingga uang yang kita gunakan saat ini. Kita mulai dari pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Tanpa adanya kebutuhan, manusia tidak akan mampu bertahan hidup dengan baik. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada zaman dahulu, sebelum mengenal uang, manusia menggunakan sistem barter. Barter sendiri adalah sistem transaksi jual-beli tanpa menggunakan uang sebagai alat perantara. Dalam sistem barter, pertukaran dilakukan antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, dan kedua belah pihak harus saling setuju dengan barang yang ditukarkan. Sistem barter memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari sistem barter adalah caranya yang sederhana, tidak memerlukan uang, dan pertukaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, sistem barter juga memiliki kelemahan, yaitu sulit menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan mau menerima barang yang kita tawarkan. Karena sistem barter memiliki banyak kelemahan, manusia mulai menggunakan uang barang. Uang barang adalah benda yang memiliki nilai dan digunakan sebagai alat tukar. Contohnya, uang barang antara lain yaitu garam, beras, kain, dan kulit. Uang barang dianggap lebih praktis dibandingkan sistem barter. Seiring perkembangannya zaman, masyarakat mulai meninggalkan uang barang dan menggunakan uang logam mulia seperti emas dan perak sebagai alat tukar. Emas dipilih karena memiliki nilai tinggi dan tidak mudah rusak. Namun, emas dianggap kurang praktis karena nilainya terlalu tinggi untuk transaksi kecil. Selanjutnya, muncullah uang koin yang terbuat dari campuran logam, seperti emas, perak, dan tembaga. Uang koin lebih praktis digunakan dalam transaksi sehari-hari. Setelah itu, uang kertas mulai digunakan karena lebih ringan dan mudah dibawa, dan masih digunakan hingga saat ini. Saat ini terdapat beberapa jenis uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uang kertas, uang koin, dan uang digital. Ketiga jenis uang ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat pembayaran. Uang logam terbuat dari logam seperti emas dan perak, bersifat tahan lama dan nilainya relatif stabil. Uang kertas lebih ringan, mudah dibawa, dan diterbitkan oleh bank sentral. Sedangkan uang digital adalah uang yang terbentuk elektronik dan tidak memiliki wujud fisik. Seiring perkembangan teknologi digital,
Sistem pembayaran juga mengalami perkembangan. Saat ini, transaksi dapat dilakukan secara non-tunai, menggunakan kartu debit, kartu kredit, serta dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana. Sistem pembayaran modern ini dinilai lebih efisien dan mudah digunakan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem pemenuhan kebutuhan manusia terus berkembang, mulai dari sistem barter hingga penggunaan uang digital. Perkembangan ini bertujuan untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Teruslah belajar dan jangan pernah merasa terlambat untuk menambah ilmu, karena pengetahuan akan sangat berguna dalam kehidupan. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas yang telah disediakan dan dapat diakses melalui website PKBM Laskar Putra Mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.